Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfika dengan NIM L0211811333 dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Berikut adalah salah satu tugas saya dari mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan, yaitu metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Baik, langsung saja rehabilitasi mangrove. Rehabilitasi adalah setiap aktivitas atau termasuk restorasi dan pembentukan habitat yang bertujuan untuk mengubah ekosistem yang rusak ke alternatif yang lebih seimbang. Restorasi dan rehabilitasi lahan atau bekas lahan hutan mangrove adalah hal yang sangat penting saat ini. Fakta akan pentingnya ekosistem mangrove dan ancaman yang dihadapi hutan mangrove saat ini membuat kebutuhan akan restorasi dan rehabilitasi menjadi suatu keharusan. Sebenarnya rehabilitasi mangrove tidak selalu harus dengan penanaman, sebab setiap tahun mangrove menghasilkan ratusan ribu benih berupa buah atau biji per pohonnya. Dengan kondisi hidrologi yang layak, biji atau buah mangrove ini dapat tumbuh sendiri. Seperti halnya di tempat dulu mereka pernah tumbuh sehingga kembali membentuk hidrologi normal dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, fungsi hutan mangrove. Yang pertama, hutan suaka alam. Kedua, sebagai hutan produksi. Ketiga, sebagai hutan lindung. Dan keempat, sebagai hutan wisata. Upaya rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang telah kritis kondisinya perlu dilakukan untuk pemulihan dan mengembalikan fungsi perlindungan, pelestarian, dan fungsi produksinya. Upaya untuk merehabilitasi lahan hutan mangrove yang telah kritis adalah dengan cara melakukan penghijauan dengan memerlukan teknik yang spesifik. Di samping penguasaan teknik penanaman, perlu juga dipelajari formasi jenis tumbuhan yang membentuk atau jenis penyusunan hutan mangrove pada lokasi yang akan dilakukan penanaman. Umumnya, hutan terdiri dari tumbuhan penyusun utama, antara lain Avicennia sp, Rhizopora sp, Soneratia sp, atau Burguria sp. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam upaya pelaksanaan penghijauan lahan mangrove yang telah rusak adalah pengadaan bibit, seleksi bibit, persemaian dan media semai, pengangkutan bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Yang pertama, pengadaan bibit. Pengadaan bibit untuk penghijauan ini sebaiknya diambil dari pohon induk yang sehat dan sudah berumur lebih 10 tahun ke atas. Pengambilan bibit diupayakan diambil dekat dengan lokasi yang akan dilakukan penanaman. Pengambilan bibit harus diseleksi, yaitu memilih bibit yang sehat, ukuran antara 45-75 cm, lurus, kuat, dan jika diambil dari biji yang sudah tumbuh harus memilih bibit yang memiliki pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Pengambilan bibit tersebut sebaiknya dilakukan pada bulan September untuk jenis Rhizopora sp atau bulan November sampai Desember untuk jenis Avicennia sp, karena pada bulan tersebut bibit jenis mangrove sudah cukup layak tanam. Yang kedua, persemaian bibit. Bibit tersebut kemudian dikumpulkan dan ditampung dalam polybag atau plastik yang telah diisi tanah lumpur dan diletakkan pada tempat yang ternaung agar bibit tetap lembab dan tidak langsung terkena sinar matahari. Dan waktu pertumbuhan di persemaian sekitar 2-4 bulan. Selain ditampung pada lokasi yang ternaung, lokasi penampungan bibit harus terlindung dari pukulan ombak. Kegiatan penanaman meliputi pemancangan batas konfigurasi lapangan dan pengukuran. Pembabadan batas tanaman. Penanaman sebaiknya setelah bibit tanaman mangrove memiliki daun 4 lembar daun dan memakai jarak 1-2 meter atau 2x3 meter arah melintang terhadap air pasang surut. Yang ketiga, penanaman bibit. Penanaman untuk bibit jenis Avicennia sp dapat dilakukan dengan memindahkan ampling yang telah mencapai ketinggian 30-50 cm dengan hati-hati dan diupayakan mencari lokasi yang memiliki substrat lumpur dan tergenang air. Sebaiknya anakan yang akan ditanam atau dipindahkan ke lahan rehabilitasi tidak terlalu kecil, terutama untuk anakan yang berasal dari benih atau bibit yang berukuran kecil atau berbentuk biji. Umur anakan yang sudah dapat dipindahkan dapat bervariasi, tetapi sebagai dasarnya, anakan dengan jumlah daun 4-6 sudah dapat dipindahkan agar tidak terbawa air. Anakan harus ditanam cukup kuat. Yang keempat, pemeliharaan bibit. Setelah program penanaman bibit mangrove selesai,
maka kegiatan selanjutnya sangat penting adalah kegiatan pemeliharaan. Kegiatan ini meliputi penyiangan gulma, pengganggu, dan penyulaman dilakukan setiap bulan, terutama pada masa pertumbuhan jika ada yang mati. Kegiatan pemeliharaan terhadap tanaman mangrove diupayakan sampai sekitar 2 bulan. Kemudian penjarangan dilakukan setelah tegakan berumur 5-10 tahun. Mengingat waktu tanam jarak antara tumbuhan satu dengan lainnya hanya 1 kali 2 meter atau 2 kali 3 meter. Ada berbagai teknik rehabilitasi mangrove. Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kelemahan. Ada 5 langkah penting dalam prosedur teknis yang menunjang kesuksesan rehabilitasi mangrove, yaitu 1. Memahami autekologi, yakni sifat-sifat ekologi tiap-tiap jenis mangrove di lokasi, khususnya pola reproduksi, distribusi benih, dan keberhasilan pertumbuhan bibit. Kedua, memahami pola hidrologi normal yang mengatur distribusi dan pertumbuhan spesies mangrove. Ketiga, meneliti perubahan yang terjadi pada lingkungan mangrove yang menghambat terjadinya regenerasi alami. Yang keempat, membuat desain program restorasi hidrologi untuk memungkinkan pertumbuhan mangrove secara alami. Kelima, melakukan pembibitan dan penanaman hanya jika keempat langkah di atas telah dilakukan, namun tidak menghasilkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Dari semua yang saya jelaskan, saya ambil dari 3 sumber. Berikut dari Novianti dan kawan-kawan, Pramuchi dan Benjamin Brown. Itulah tadi pembahasan mengenai metode rehabilitasi ekosistem mangrove. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi referensi tambahan untuk menambah ilmu kita dalam melakukan rehabilitasi, khususnya pada ekosistem mangrove. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.